كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تشابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah maghrib rahimakumullah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang paling baik dan makhluk yang paling sempurna dan makhluk yang paling baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang sudah mematok dalam Al-Qur'an. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Jadi kalau penafsir Al-Qur'an, ulama tafsir mengatakan kalau Allah menggunakan kata nahnu artinya kami, laqad khalaqna itu berarti ada keterlibatan manusia sekalipun yang menentukan adalah Allah. Kalau dikatakan laqad khalaqtu, aku sendiri yang menciptakan, artinya tidak ada campur tangan manusia. Tapi Allah katakan laqad khalaqna berarti ada keterlibatan manusia. Makanya manusia ini berkembang, ada keterlibatan manusia sekalipun yang menentukan itu adalah Allah. Jadi ketika Allah menggunakan kata kami berarti ada keterlibatan manusia di situ. Tapi kalau ketika Allah katakan aku menciptakan, itu tidak ada sama sekali. Mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk penciptaan manusia ini Allah menggunakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ini berarti ada keterkaitan antara manusia. Inilah yang disebut dengan proses pernikahan. Artinya laki-laki dan perempuan ini nikah, kemudian aktivitas, kemudian melahirkan yang namanya manusia. Sekalipun yang menentukan ini manusia adalah Allah, tapi ada keterlibatan manusia di dalamnya. Inilah yang disebut sekali lagi, kalau Allah menggunakan kata nahnu atau kami, dan kalau Allah menggunakan kata ana, itu berarti mutlak di tangan Allah. Seperti kata Allah dalam Al-Quran, laqad khalaqtul aku menciptakan manusia dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini itu artinya Allah sendiri, tidak ada campur tangan manusia. Untuk awal-awal penciptaan Adam. Tapi untuk anak cucunya sudah ada keterlibatan yang namanya manusia. Kalau kita pikir apa sih intinya ketika Allah mengatakan aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk? Artinya Allah menciptakan manusia untuk melaksanakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk yang lain kecuali hanya manusia. Saya ulangi, ketika Allah mengatakan aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, itu berarti ada sesuatu amal yang Allah perintahkan untuk dikerjakan dan tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Kalau kita cari-cari semua perintah Allah, ternyata yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk yang lain, inilah yang disebut dengan salat. Yang baru saja kita kerjakan dengan berjamaah, yaitu salat maghrib. Ini salat tidak ada yang bisa kerjakan makhluk yang lain. Hanya manusia yang bisa mengerjakan ini salat.
Sekalipun mungkin jin, tapi kita tidak pernah lihat dalam kenyataan. Tapi dalam kenyataan, di antara 18.000 makhluk Allah, hanya manusia yang bisa menegakkan yang namanya salat. Jadi salat ini bukan ibadah biasa. Dia adalah ibadah inti. Dan bisa dikatakan inilah penyebab kenapa manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna. Untuk mengamalkan suatu amal yang sempurna. Dan inilah yang akan memuliakan manusia secara sempurna. Maka berbahagialah hadirin yang mulia yang telah melaksanakan salat ini. Apalagi dilakukan dengan salat berjamaah. Dan kita sudah paham bersama bahwa satu salat nilainya lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Satu salat, bukan banyak. Salat sunat lagi. Nabi katakan, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat kata Allah itu lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Apalagi dengan salat wajibnya. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa memelihara ini salat. Karena inilah permata kehidupan dan inilah yang namanya intang berliang yang mahal harganya. Tidak ada apa-apanya yang namanya dunia kalau salat ini tidak ditegakkan. Dan inilah yang menjadi urusan para nabi. Nabi Adam juga salat, Nabi Nuh juga salat, Nabi Adam juga salat, Nabi Ibrahim juga salat, dan salatnya sama semuanya. Ketika Nabi mau Isra Mi'raj, kan di situ dikatakan riwayat dia mengimami seluruh arwah-arwah para nabi. Jadi artinya semua nabi itu setelah memperkenalkan la ilaha illallah, maka mereka juga mewajibkan untuk melaksanakan ini salat. Ini 2 paket yang luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita bertanya sering apakah kita mau melihat keadaan ini baik? Semua orang mengatakan mau melihat keadaan ini baik. Mau melihat dunia ini baik. Mau melihat kehidupan ini baik. Tapi mereka tidak yakin bahwa kehidupan ini hanya akan baik apabila Islam diterapkan dalam kehidupan. Ini yang orang tidak yakini. Orang mau menghadirkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang berkeadilan, tapi orang tidak yakin bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang baik berkeadilan hanya satu caranya saja, yaitu mengamalkan perintah Allah, mengamalkan Islam dalam kehidupan. Kapan Islam tercabut dalam kehidupan, pasti tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena agama ini selalu kita katakan, Allah menurunkan agama ini adalah semata-mata untuk kebaikan manusia. Tidak ada sedikit pun bahwa kalau agama ini diamalkan, Allah itu naik derajatnya. Atau kalau semua orang salat ini Allah bertambah kekuasaannya. Dan kalau tidak ada lagi orang yang salat, Allah berkurang kekuasaannya. Tidak ada sama sekali. Orang beribadah, orang tidak beribadah, tetap Allah sebagai Allah. Tetap Allah agung dengan keagungannya. Allah mulia dengan kemuliaannya. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan ibadah manusia. Dan semua ibadah yang dikerjakan oleh manusia itu kembali kepada dirinya masing-masing. Tidak ada efeknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh pahala. Allah tidak menghendaki bahwa kalau kita ini baik semuanya dia naik derajatnya. Tidak. Allah agung dengan keagungannya, mulia dengan kemuliaannya. Sekali lagi tidak ada hubungannya dengan ibadah manusia. Dan kalau manusia ini mengerjakan agama, dia sendiri yang akan merasakan kenikmatan sementara di dunia ini dan akan menggapai yang namanya kenikmatan hakiki di hari kemudian nanti. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Islam ini datang agar kehidupan jadi baik. Di mana-mana saya selalu menyampaikan, coba bayangkan apabila semua perintah Allah dikerjakan oleh manusia, kira-kira bagaimana keadaan? Pasti keadaan jadi baik, Pak. Cobalah kalau perhatikan apa perintah-perintah Allah Ta'ala, misalnya salat berjamaah, ramai orang salat berjamaah. Puasa Senin Kamis, banyak orang puasa Senin Kamis.
kemudian orang jujur dalam bertransaksi, tidak ada kesaliman, tidak ada penipuan. Alangkah indahnya hidup ini. Dan kalau larangan Allah ditinggalkan juga, tidak ada perjudian, tidak ada minum khamar, tidak ada persinahan. Kira-kira kalau ada masyarakat seperti ini enak enggak? Kenapa masyarakat ini kacau? Karena di mana-mana ada persinahan, di mana ada kesaliman, di mana-mana ada dusta, di mana-mana ada penipuan, di mana-mana ada pencurian. Bagaimana keadaan ini akan jadi baik? Dan nantilah kalau agama Islam ini diterapkan sungguh-sungguh, maka kehidupan ini akan jadi baik. Inilah yang dipikirkan Nabi siang dan malam, agar agama ini tersebar dan masuk ke dalam hati-hati manusia dan diamalkan sebagai pedoman untuk menggapai kebahagiaan dalam hidup ini. Maka hadirin yang mulia, namun demikian agama ini tidak mungkin diamalkan kalau tidak dilandasi dengan keyakinan yang sempurna, yaitu keyakinan terhadap la ilaha illallah. Semua para nabi membawa ini kalimat ini. Nabi Adam membawa kalimat la ilaha illallah, Nabi Nuh membawa kalimat la ilaha illallah, Nabi Ibrahim membawa kalimat la ilaha illallah, Nabi Musa membawa kalimat la ilaha illallah. Semua para nabi inti dakwanya adalah memperkenalkan siapa Allah yang sesungguhnya. Sebab kalau orang mengenal siapa Allah yang sesungguhnya, selesai persoalan, Pak. Karena yang mengatur alam ini kan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, enggak ada lagi masalah. Semua persoalan diserahkan kepada Allah. Fa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila Anda minta, mintalah kepada Allah. Apabila Anda minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Hati kita ini hanya satu saja, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita ini tidak ada lagi kecuali Allah, alangkah indahnya hidup ini. Kesulitan apapun yang kita rasakan sebagai kesulitan, sebenarnya bukan kesulitan itu. Itu adalah sesuatu yang ingin Allah sampaikan kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Saudaraku yang mulia, jadi persoalan besar yang kita hadapi itu adalah gimana memperkenalkan Allah ini dan bagaimana orang mengajak orang kepada kebaikan. Dan di mana-mana selalu kita sampaikan bahwa agama ini kan isi pokok ada 3 saja amal yang harus betul-betul diaktualkan, diamalkan. Yang pertama itu pelajari agama, yang kedua amalkan agama, yang ketiga sampaikan. Barulah Islam ini akan jadi baik, kehidupan ini akan jadi baik. Jadi kalau Al-Quran ini dipelajari, kemudian Al-Quran diamalkan dan Al-Quran disampaikan, maka kehidupan ini akan jadi baik. Dan itulah yang dilakukan Nabi. Rasulullah SAW dalam periode Mekah itu yang pertama dibangun dulu tauhid, keyakinan yang sempurna kepada Allah. Sehingga sahabat ini begitu sampai sempurnanya keyakinannya, sekalipun surga diletakkan di depannya, enggak bertambah lagi keyakinannya itu. Sekalipun neraka ada di hadapannya, tidak menambah lagi keyakinannya. Dia sudah mentok. Begitu hebatnya Nabi, selama 13 tahun menggebleng imannya, sehingga sahabat tidak ada dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun persoalan yang mereka hadapi, kembalikan kepada Allah. Karena dia yakin, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Keadaan-keadaan ini di tangan Allah. Mau hujan, mau tidak banjir, mau datang gempa bumi, mau datang gunung meletus, itu semuanya dalam genggaman Allah. Dan semua ini tidak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan kekuatan iman seorang yang beriman. Kita lihat misalnya Umar radhiyallahu anhu. Ketika terjadi gempa di Madinah, goncang itu Madinah, dan lahar turun dari gunung. Umar hanya seorang diri, ambil sorbangnya, kemudian dia katakan, wahai gunung, apakah kau meletus karena Umar ini tidak adil?
Kalau memang kau meletus karena Umar tidak adil, meletus dah. Tapi kalau tidak, kau kembali. Maka lahar tadi yang dari gunung itu kembali naik ke atas, masuk ke tempatnya semula. Ini hebatnya kekuatan iman yang namanya Umar radhiyallahu anhu. Menghentakkan kakinya saja satu kali, maka berhentilah itu gempa. Kenapa? Karena di hati Umar tidak ada yang lain kecuali Allah. Gempa ini datangnya dari Allah. Dan dia merengek kepada Allah, ya Allah, apakah Umar ini tidak adil ya Allah? Kalau memang Umar tidak adil, gempalah. Tapi kalau Umar dianggap adil, maka kembalikanlah ini lahar. Lahar merangkak masuk ke dalam tempatnya kembali. Dan ulama menjelaskan, tidak mungkin terjadi gempa di Madinah sampai akhir zaman ini, dunia ini kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan iman yang sempurna, dengan amal yang sempurna, kekuatan-kekuatan alam ini akan tunduk di dalam Islam. Kita kenal ceritanya juga, kisah-kisahnya, bagaimana sahabat masuk di hutan belantara. Tidak ada rasa takut sedikit pun, karena dia yakin dia akan menyampaikan kalimat la ilaha illallah di balik hutan lebat ini. Dia terobos saja itu hutan lebat. Di situ ada ular, di situ ada harimau, di situ ada macan. Santai-santai sahabat jalan saja. Dan ketika dia tidak tahu mana ini arah, kemudian dia lihat seekor harimau, dia panggil itu harimau. Ini adalah sahabat Nabi. Kami akan berdakwah ke balik lembah ini. Tuntun kami, tunjukkan jalan. Maka harimau itu datang di depannya untuk tunjukkan jalan itu. Ini kekuatan iman. Dan ini bukan cerita. Ini kisah nyata yang pernah terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana sahabat jalan di atas air. Bagaimana sahabat dengan kekuatan amal dia bisa membelah gunung. Ini karena keyakinan kesempurnaan iman dan kesempurnaan amal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kita pelajari sungguh-sungguh. Keluar lagi untuk memantapkan keyakinan ini. Kenapa kita masih ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala? Makanya hadis yang saya bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza auzamat ummatid dunya nusiat minha haibatul Islam." Ini sering disampaikan di bayang-bayang, baik para masyayikh maupun surah-surah maupun penanggung jawab. Tapi ini belum dijelaskan sungguh-sungguh apa maksudnya ini hadis. Nabi katakan idza auzamat ummatid dunya nuziyat minha haibatul Islam. Apabila umatku mengagungkan kehebatan dunia, menganggap dunia ini adalah segala-galanya, Allah cabut dari dirinya kehebatan Islam. Karena Islam ini datang dibawa oleh para nabi bukan untuk mengagungkan dunia. Bagaimana mungkin dunia diagungkan? Hanya satu kali salat lebih baik daripada dunia. Tidak mungkinlah. Hadirin yang mulia, jadi Nabi sudah menegaskan apabila umat ini mengagungkan dunia, lebih banyak dunia di dalam hatinya, Allah cabut dari dirinya kehebatan Islam. Karena Islam datang ini adalah untuk membangun akhirat, untuk membangun kampung akhirat. Karena semua amal-amal agama ini dampaknya untuk kehidupan akhirat. Karena di akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Dan sering kita katakan bahwa Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup di dunia, bukan. Bukan untuk hidup di dunia yang sementara ini, tidak sama sekali. Tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Cuma karena di akhirat ada dua tempat, ada surga, ada neraka. Di mana manusia berada di surga atau di neraka, maka ujiannya di dunia ini. Maka manusia dihidupkan di dunia ini untuk menjalani ujian. Dan ujian itu hadirin yang mulia, itu dalam konteks Islam, tidak mungkin orang itu hadir di dunia ini, hidup di dunia ini, kalau dia tidak pernah berjanji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih di alam arwah, Allah katakan, alastu bi rabbikum, bukankah ini aku adalah Allah yang engkau mau sembah, yang engkau mau tunduk, yang engkau mau taat? Semua mengatakan arwah, qalu bala, sehingga manusia ini lahir di dunia ini. Makanya dalam konteks Islam,
itu dikatakan semua manusia lahir itu pasti lahir dalam keadaan fitrah. Yuladul mar'i alal fitrah. Semua manusia yang lahir ini pasti keadaan fitrah. Fitrah itu artinya Islam. Pasti dia menganut agama Islam, pasti dia yakin kepada Islam. Cuma dikatakan fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Hanya keadaan di sekitarnya yang bikin dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kalau orang itu sekalipun dia lahir dalam keadaan fitrah, membawa keyakinan kepada Allah, tapi dia hidup di lingkungan Yahudi, dia akan berubah menjadi Yahudi. Dia lahir di lingkungan Nasrani, maka dia akan menjadi Nasrani. Makanya lingkungan ini sangat menentukan. Makanya inilah yang kita mau ciptakan sekarang ini, bagaimana menciptakan lingkungan-lingkungan Islam sehingga orang terpengaruh untuk mengamalkan Islam. Sekalipun memang harus dalam diri kita ada kekuatan untuk mengamalkan Islam, tapi sangat membantu kalau lingkungan memang suasananya sudah suasana Islam. Saya mungkin sampaikan sederhana, bagaimanapun orang tidak tahu Pak Mak joget-joget. Kalau dia hadir di pesta dangdut pasti Mak joget di situ, karena lingkungannya, suasananya. Nah. Saya dulu ketika di Jakarta sekolah, itu kalau kita hadir di majelisnya Arifin Ilham, itu kan kadang-kadang 2.000, 5.000 orang hadir untuk zikir bersama. Dan orang yang hadir di zikir itu menangis semuanya. Di depan kita menangis, samping kiri menangis, samping kanan menangis, di belakang menangis. Kita mami sendiri tidak menangis, terpaksa menangis juga. Kan tidak enak orang menangis semuanya kita tidak menangis. Hadirin yang mulia, bahkan dikatakan kalau tidak bisa menangis, pura-puralah menangis. Dan kalau tidak bisa pura-pura menangis, menangis betul. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi inilah kita bergerak seperti ini sebenarnya untuk membuat suasana. Agar suasana yang ini jauh dari rahmat Allah, jauh dari keinginan-keinginan Allah dan Rasulnya, kita bergerak untuk menciptakan suasana yang diridai oleh Allah dan Rasulnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi idza azzamat ummatid dunya nuziyat minha haibatul Islam. Jadi kalau manusia ini sudah mengagungkan dunia, yang di dalam hatinya uang, yang di dalam hatinya ATM, yang di hatinya rupiah, yang di dalam hatinya hanya investasi, Allah cabut dari dirinya itu kehebatan Islam. Islam ini akan merasuk ke dalam diri apabila orang melumpuhkan perhatiannya kepada akhirat. Dan selalu saya masih ingat Sanuddin MC katakan, kalau kau menanam padi, yakin saja rumput pasti tumbuh juga. Tapi kalau kau menanam rumput, yakin saja tidak akan tumbuh padi di situ. Artinya apa? Kalau kau mengejar dunia, fokus perhatian kamu ke dunia, Allah kasih akhirat. Salah. Kalau kau menumpukan perhatian kepada akhirat, Allah pasti akan kasih dunia. Karena dunia ini sudah diatur oleh Allah. Berapa rezeki kamu, berapa umur kamu, itu sudah ditentukan. Biar Anda kerja keras banting tulang dibanting-banting, memang seperti itulah rezeki yang Allah tetapkan. Dan setelah sampai rezeki kita, selesailah persoalan. Kemudian kita lanjutkan, wa iza tarakatil amra bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Apabila orang meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatul wahyi, Allah cabut keberkahan wahyu dari orang itu. Biar tinggi ilmunya, profesor doktor gelarnya, luar biasa gelar-gelar yang dimiliki, kalau dia meninggalkan dakwah, tidak ada kekuatan untuk mengamalkan agama. Nabi sudah katakan, wa idza tarakatil amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar, Allah haramkan keberkahan wahyu. Dia tahu itu agama, tahu itu hadis, tapi tidak ada kekuatan untuk mengamalkannya. Inilah pentingnya amal ma'ruf nahi munkar. Yang ini agama, sedangkan dipanggil saja orang belum tentu datang. Apalagi kalau tidak dipanggil. Diajak saja belum tentu mengamalkan, apalagi kalau tidak diajak. Hadirin yang mulia, saya kasih contoh supaya mudah dipahami.
Adakah orang biasa mengatakan, kenapa kau pusingi orang? Kau tomi pusingi dirimu kamu sendiri. Saya bilang, Pak, sederhana saja. Taruhlah misalnya begini. Ada orang mengantuk sekali. Kemudian dia mau tidur. Dia bilang sama teman-temannya, jangan ada yang ganggu saya mau tidur. Pulang ke rumah, nah tulis lagi di pintunya, saya mau tidur hari ini, jangan sampai ada yang ganggu, apapun yang terjadi. Setelah dia tidur, 20 menit terjadi kebakaran. Bapak mau kasih bangun, jam kok itu ada tulis. Saya yakin tidak sampai hati, Pak. Kita tahu bahwa dia ada di situ. Kita ambil linggis, bongkar rumahnya, tarik tangannya, kita dipukul, mundur tidak. Tarik kakinya, ditendang kepala kita, mundur tidak. Tarik dia punya rambut. Kemudian begitu dia bawa keluar, dia lihat api yang membara. Apa dia bilang? Terima kasih saudaraku, kau telah menyelamatkan jiwaku. Beginilah bapak-bapak. Jadi kalau kita datangi rumahnya orang-orang masih hardik, datangi terus. Nanti di sakaratul maut dia lihat, Allahu Akbar, indahnya ini surga. Baru diingat, terima kasih Pak Janggo-Janggo, kau datang panggil saya. Jadi begitulah bapak-bapak yang namanya kehidupan beragama ini. Jadi bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Kemudian contoh yang terakhir begini, supaya kita ini peduli dengan orang. Ada anjing, ada babi. Anjing ini babi dan babi dan anjing ini buta. Kemudian berjalan, di depannya ada lubang. Di dalam lubang itu ada api yang membara. Dan kita berdiri di situ. Dan ini anjing dan babi kalau dia jalan terus pasti masuk ke dalam api dan dia akan terbakar hangus. Apa yang kita kerjakan? Kita belokkan itu anjing, kita belokkan itu babi, sekalipun binatang najis, sebab kalau dia masuk di situ dia akan terbakar luar biasa. Nah, mari kita berpikir, anjing saja, babi saja kita mau selamatkan. Kenapa anak kita tidak pernah sholat, kita tidak mau selamatkan? Mereka sudah menuju ke jurang-jurang api neraka. Istri kita tidak tutup aurat, kita sama-sama datang ke mall, merasa bangga dengan istri yang tidak punya tutup aurat. Na'udzubillah min dzalik. Kita jebloskan kita punya keluarga dalam jurang-jurang api neraka. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita, makanya yang disampaikan itu Amir, ku anfusakum, pelihara dirimu, wa ahlikum, keluargamu, tetanggamu dari dahsyatnya api neraka. Jadi yang mulia, manusia sekarang ini sudah berbondong-bondong ke jurang api neraka. Kita belokkan sekarang, Pak. Kalau kau teruskan perjalanan neraka itu, belokkanlah ke surga. Maka inilah tugas kita sekarang ini. Bagaimana membelokkan pemikiran orang yang cinta dunia, kemudian cinta kepada kampung akhirat. Dan yang terakhir dikatakan Nabi, wa idza tasyabat ummati saqatat min ainillah. Dan apabila umatku saling merendahkan, saling mencaci maki, maka semuanya jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah biar kita diejek, biar kita dimarahi, jangan dibalas dengan kejelekan. Kalau kita kerja dakwah seperti ini, insya Allah hidayah akan turun bercurah-curah. Saya pikir inilah mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati diri saya dan juga kepada bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Dan selalu sederhana saja. Dan ini selalu penutup. Kalau bapak, saudaraku mau jadi baik, gampang saja. Perbaiki hubungan dengan Allah. Harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada sesama manusia, harmonis kepada Allah, harmonis kepada manusia. Kalau kita baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia, sebenarnya itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa